Angin sore berhembus dingin. Ketika Ardi Pradana menurunkan tas ranselnya, di depan gerbang batu tua bertuliskan, Makam Jatiarung. Matahari hampir tenggelam, menyisakan cahaya jingga yang meregang di balik pucuk bambu. Suasana itu membuat Lila, yang berdiri tepat di belakangnya, merapatkan jaket tipis sambil menahan gelisah. Mas, tempatnya kayak film horor banget, gumamnya diri. Ardi tersenyum kecil. Justru itu yang bikin menarik. Dokumentasi kita akan bagus. Ia berusaha terlihat santai, tapi sebenarnya tengkuknya merinding sejak melewati jalan setapak tadi. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Skripsinya tentang tradisi pemakaman kuno membutuhkan data lapangan. Dan Jatiarung adalah desa terakhir yang masih memiliki bangunan penyimpanan jenazah kuno yang bahkan tidak lagi digunakan di desa manapun. Gerbang itu berderit ketika dibuka. Dari baliknya muncul seorang pria berusia sekitar 50 akhir. Tubuh kurus namun sorot mata tajam. Dialah Pak Seno, penjaga makam selama lebih dari 25 tahun. Kalian Ardi dan Lila, ya? Suaranya pelan, serak, penuh kehati-hatian. Sudah saya siapkan tempat kalian menginap. Tapi sebelum masuk, ada yang perlu kalian dengar. Ardi mengangguk sopan. Lila hanya menelan ludah. Pak Seno menatap ke arah ujung makam tempat. Berdiri bangunan kecil tua dengan atap. Genteng hampir roboh. Pintu kayunya gelap, seperti ditelan bayang-bayang. Sebisa mungkin, ujar Pak Seno, jangan mendekati bangunan tua itu. Jangan memotretnya. Jangan mengetuknya. Jangan menyentuh rantainya. Lila refleks memegang lengan Ardi. Kenapa, Pak? Pak Seno menarik napas panjang. Di sana, ada sesuatu yang menjaga. Ardi mencoba tersenyum sopan, meski hatinya berdebar. Maksudnya, urban legend begitu, Pak? Pak Seno memandang Ardi lama. Nah, di sini legenda tidak hidup dari cerita. Mereka hidup dari kejadian. Angin tiba-tiba berembus lebih kuat. Dari arah bangunan tua itu, terdengar suara lembut seperti kain basah diseret perlahan di atas lantai. Sekali, dua kali, ritmis, seolah makhluk di dalam sana sedang memeriksa langkahnya sendiri. Lila langsung mundur. Mas, itu apa? Ardi ingin mengatakan angin, tapi suaranya tercekat. Bahkan ia sendiri tahu angin tidak menggeser kain. Pak Seno merapatkan jaket lusuhnya dan berkata pelan, nyaris berbisik. Itu alasan saya melarang. Selama kalian di sini, patuhi 3 hal. Jangan mendekat, jangan panggil, dan jangan buka pintunya. Ardi menatap pintu kayu gelap di kejauhan. Dari balik celahnya, ia merasa seolah ada sepasang mata yang tidak terlihat sedang memperhatikannya. Dan entah kenapa, ia merasa seolah makhluk itu sudah menunggu kedatangannya. Senja meresap menjadi gelap ketika Ardi dan Lila mengikuti langkah Pak Seno melewati jalan setapak di dalam makam. Udara yang tadi hanya dingin kini terasa lebih padat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik rumpun bambu yang bergerak pelan. Lampu minyak kecil di tangan Pak Seno menjadi satu-satunya sumber cahaya yang memecah kegelapan. Tempat menginap kalian di gardu belakang, ujar Pak Seno sambil menunjuk bangunan kecil berdinding kayu. Biasanya saya jaga di sini sampai pagi. Kalau kalian butuh apa-apa, ketuk jendela saya. Lila mengangguk cepat. Jelas ingin mengakhiri tur malam itu cepat mungkin. Pak, tanya Ardi, kenapa bangunan tua itu dilarang untuk didekati? Pak Seno berhenti. Gerakannya lambat, seakan mempertimbangkan kata-katanya. Aku tahu kalian datang untuk penelitian, tapi ada hal yang tidak perlu kalian telusuri. Bangunan itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Ardi menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tak dapat ia sembunyikan. Sesuatu seperti apa, Pak? Alih-alih menjawab, Pak Seno hanya menatap jauh ke arah bangunan tua itu. Dari tempat mereka berdiri, pintunya tampak gelap, seperti mulut gua yang siap menelan siapapun yang mendekat. Rantainya berkilau redup, digantungkan melingkari gagang pintu. Aku tidak akan ulangi 2 kali, ujar Pak Seno. Suaranya rendah, namun tegas. Jangan dekati bangunan itu setelah maghrib. Jangan tanya apa yang ada di dalamnya. Lila menggenggam ponselnya lebih erat. Mas, kita ikuti saja Riel, nggak usah macam-macam. Ardi tersenyum kecil, berusaha menenangkan. Iya. Meski begitu, pikirannya tidak berhenti memproses keganjilan itu. Dalam dunia antropologi, larangan selalu berarti ada cerita entah mitos, tragedi, atau ritual yang menyisakan luka di masa lalu. Dan ia ingin tahu semuanya. Setibanya di gardu,
Pak Seno memberikan mereka air minum dan lampu minyak cadangan. Kalau dengar suara dari arah bangunan tua itu, katanya, abaikan saja. Jangan pernah merespons. Suara apa? Tanya Lila cepat. Pak Seno menatapnya dengan ekspresi datar. Suara apapun. Setelah penjaga makam itu pergi, keheningan langsung memenuhi ruangan kecil itu. Hanya suara serangga yang terdengar dari luar. Ardi meletakkan ranselnya, membuka buku catatannya, lalu berkata, Lil, besok pagi kita lihat bangunan tua itu dari dekat. Lila langsung menoleh dengan mata melebar. Mas Pak Seno bilang, besok pagi, potong Arde, bukan malam ini. Lagi pula, aku harus tahu kenapa bangunan itu masih ada dan kenapa dia begitu dijaga. Lila menghela napas panjang, tapi tidak membalas. Ia tahu Arde, jika sudah penasaran, tak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu tok, tok, tok. Suara itu datang dari kejauhan. Pelan, teratur seperti seseorang sedang mengetuk. Papan kayu dari dalam ruangan lain. Lila langsung membeku. Mas itu dari bangunan tua kan? Ardi menahan napas, mencoba mendengarkan dengan seksama. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara tok, tok, tok. Itu akhirnya mereda. Namun, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Gardu kecil tempat Ardi dan Lila berada terasa semakin mengecil. Seolah kegelapan di luar sedang menekan dinding-dindingnya. Lila memeluk lutut, matanya tak lepas dari pintu. Mas jangan buka pintunya. Ulangnya, lebih seperti permohonan daripada perintah. Ardi menahan napas, tangannya yang tadi memegang gagang pintu perlahan diturunkan. Meski rasa penasarannya menggebu. Ia tahu ada batas yang tidak boleh ia langgar setidaknya malam ini. Ia menutup kembali selet pintu, memastikan terkunci. Beberapa menit berlalu. Tidak ada suara lagi tapi ketegangan menempel seperti kabut. Ardi duduk kembali, membuka buku catatannya perlahan. Lil, suara itu tidak mungkin dari bangunan lain. Itu terlalu teratur. Lila memelototinya. Teratur mas, itu justru lebih serem. Kalau angin suaranya acak, itu tadi seperti seseorang lagi mengetuk. Dari dalam, keduanya saling menatap. Kata seseorang itu menggantung di udara, memaksa mereka mengakui sesuatu tanpa mengatakannya. Namun sebelum dialog lanjut, terdengar langkah berat mendekat dari luar. Seruk, seruk, seruk. Bukan langkah manusia. Suara itu seperti kain panjang yang diseret di tanah basah perlahan, tapi pasti. Semakin dekat dengan gardu mereka. Lila spontan menutup mulut dengan telapak tangannya, menahan suara panik. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Tidak ada ketukan, tidak ada tarikan napas, hanya diam yang memaksa. Ardi, yang berusaha tetap tenang, mematikan lampu minyak kecil agar tidak terlihat dari celah-celah dinding. Mereka menunggu sesuatu terjadi, dan justru ketidakpastian itu membuat waktu terasa lebih panjang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, suara kain seret itu menjauh kembali, perlahan hingga akhirnya hilang. Lila hampir menangis lega. Mas aku mau pulang besok. Ini udah nggak normal. Ardi menghela napas pelan. Ketakutannya tidak sebesar Lila. Tapi bukan berarti ia tidak merasakan ancaman itu. Namun justru rasa ingin tahu dalam dirinya kini semakin kuat. Ada sesuatu yang Pak Seno sembunyikan, gumamnya. Dan kita harus tahu apa. Seakan membaca pikirannya, pintu gardu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya manusia. Ardi langsung mendekat dan tanpa ragu membuka pintu. Pak Seno berdiri di depan mereka, wajahnya tegang. Napas sedikit terengah seperti habis tergesa-gesa. Kalian dengar sesuatu? Tanyanya cepat. Arde dan Lila saling pandang. Dengar apa Pak? Tanya Ardi hati-hati. Pak Seno tidak langsung menjawab. Ia melongok ke dalam gardu, memastikan tidak ada yang janggal di ruangan itu. Baru setelah itu ia menutup pintu dan duduk di kursi kayu kecil. Ada hal yang harus kalian tahu, katanya lirih. Bangunan tua itu bukan sekadar tempat penyimpanan jenazah. Di sana, ada jenazah yang tidak selesai ritualnya. Dan selama ritual itu belum lengkap, tempat itu tidak boleh dibuka. Ardi mencondongkan tubuh. Ritual apa yang tidak selesai? Pak Seno menatap lantai. Suaranya semakin pelan. Seolah takut terdengar sesuatu di luar. Ritual kafan terakhir, jawabnya. Dan sejak malam itu, makhluk yang kalian dengar mulai muncul. Lila menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Makhluk apa Pak? Bisiknya. Pak Seno mengangkat wajah.
menatap mereka dengan mata yang menyimpan beban puluhan tahun. Bukan arwah, bukan hantu. Ia berhenti sejenak, memastikan tak ada suara lain. Dia adalah penunggu dari ritual yang gagal. Keheningan langsung memenuhi ruangan. Ardi merasakan kulit belakang lehernya menegang sebuah firasat bahwa apapun yang diceritakan selanjutnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada suara mengetuk pintu. Setelah Pak Seno mengucapkan kata penunggu, Ardi mencondongkan tubuh ke depan, mencoba membaca ekspresi wajah penjaga tua itu. Namun cahaya lampu minyak hanya memperjelas guratan cemas yang sejak tadi disembunyikannya. Pak, maksudnya ritual kafan yang gagal itu gimana? Tanya Ardi perlahan. Pak Seno mengusap wajahnya yang lelah. Dulu, sebelum kalian ditugaskan, ada jenazah yang datang dalam keadaan tidak lengkap persyaratannya. Keluarganya terburu-buru, dan ada sesuatu yang tidak mereka beritahu. Lila menelan ludah. Sesuatu apa? Pak Seno memejamkan mata sejenak, seperti mengumpulkan keberanian. Jenazah itu tidak dirawat seperti seharusnya. Ada tahap terakhir yang seharusnya dilakukan sebelum dikafani. Tahap yang membuat ruhnya tenang. Ardi mengerutkan alis. Apakah itu yang membuat suara ketukan itu muncul? Pak Seno mengangguk pelan. Ketukan itu adalah tanda pertama. Tanda bahwa dia belum diantar. Setelah itu, suara kain diseret. Lalu penampakan mulai terjadi. Kata penampakan membuat Lila menggigil. Ia memeluk tubuhnya. Ingatan tentang suara kain tergeret di tanah tadi masih segar. Mas, kita harus keluar dari sini, bisiknya. Semakin tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Namun Pak Seno buru-buru menahan. Tidak, kalau kalian keluar sekarang, itu justru lebih berbahaya. Ardi menatap Pak Seno tajam. Kenapa? Apa sebenarnya yang terjadi di luar sana? Pak Seno menatap keduanya satu persatu sebelum menjawab. Suaranya sangat pelan. Penunggu itu hanya berkeliaran di tengah malam. Dia mencari orang yang masuk ke bangunan itu atau yang mendekat tanpa izin. Ardi langsung teringat suara ketukan di pintu. Pak, tadi sebelum Bapak datang, ada yang mengetuk. Pak Seno menegang seketika. Berapa kali ketukannya? 3. Jawab Ardi cepat. Wajah Pak Seno berubah pucat. Bahkan Lila bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar. Itu bukan manusia, desisnya. Gardunya terasa semakin sempit. Seolah udara dingin merayap masuk dari celah-celah dinding. Ardi merasakan firasat buruk bukan sekadar rasa takut, tapi insting bahwa mereka semua sedang berada dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar cerita jenazah yang ritualnya tidak selesai. Pak Seno berdiri perlahan. Kalian perlu tahu satu hal lagi, katanya. Penunggu itu tidak akan berhenti sampai ritualnya diselesaikan. Dan hanya orang yang terakhir bersentuhan dengannya yang bisa melakukannya. Arde dan Lila saling pandang, lalu menatap Pak Seno kembali. Orang terakhir yang bersentuhan, ulang Ardi. Pak Seno mengangguk. Orang yang terakhir kali menyentuh jenazah itu adalah petugas sebelumnya. Namanya Raffi. Lila mengernyit. Raffi, tapi bukannya dia sudah lama pergi dari kampung ini? Pak Seno menatap pintu gardu. Matanya tampak kosong sesaat sebelum ia berkata, Raffi tidak pergi. Dia menghilang. Seminggu setelah jenazah itu disemayamkan. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Ardi merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Pak, suaranya bergetar tipis. Jenazah itu dikubur. Pak Seno menatapnya pelan. Wajahnya mengeras. Belum, jawabnya. Karena jenazah itu hilang sebelum fajar. Lila menutup mulutnya menahan teriakan. Ardi terpaku, napasnya tercekat. Di luar, angin berembus pelan. Tapi bersamaan dengan itu, tok tok tok. Suara ketukan yang sama kembali terdengar. Lebih keras, lebih mendesak. Dan kali ini, ketukan itu datang dari jendela. Ketukan di jendela itu membuat darah Lila seolah berhenti mengalir. 3 ketukan, pelan namun jelas. Tidak ada angin yang mampu menghasilkan bunyi sepresisi itu. Tidak ada manusia yang berdiri di luar gardu tanpa terdengar langkah kakinya. Pak Seno berdiri perlahan. Gerakannya kaku bukan karena usia, tapi karena ketakutan yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Jangan lihat ke jendela, bisik Pak Seno dengan suara nyaris tak terdengar. Tentu saja itu membuat Ardi justru ingin menoleh. Penasaran sudah menjadi bagian dari dirinya. Tapi sebelum ia sempat menoleh, Lila mencengkeram lengannya kuat-kuat. Matanya membesar dengan panik. Mas, tolong jangan, lirihnya.
Aku nggak mau lihat apapun di luar. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara lain. Gerahak-gerahak, seperti kuku panjang menggesek kaca jendela, memanjang dari ujung satu ke ujung lain. Suara itu membuat bulu kuduk Lila meremang tajam, membuat Ardi tanpa sadar menahan napas, dan membuat Pak Seno merapatkan tubuh ke dinding seolah sedang menahan sesuatu agar tidak masuk. Dia sudah dekat, gumam Pak Seno. Ardi mendekatkan tubuhnya, menatap penjaga tua itu. Pak, kalau makhluk itu cuma muncul malam hari, kenapa harus takut? Bukannya kita aman di dalam sini? Pak Seno menatap Ardi dengan sorot mata yang jarang ia tunjukkan, tatapan seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Gardu ini aman, selama dia tidak menemukan wajah kalian. Ardi mengernyek. Wajah? Pak Seno mengangguk pelan. Penunggu itu mencari wajah orang terakhir yang menyentuh jenazahnya. Dia mencoba mengenali manusia dengan cara. Sebuah suara menghantam kaca jendela. Berak. Lampu minyak di atas meja bergetar. Lila menjerit kecil dan langsung menutup telinganya. Ardi memaksa dirinya tetap tenang. Ia harus tahu. Ia harus mengerti. Pak, katanya pelan. Kenapa makhluk itu mencari wajah Raffi? Apa hubungannya? Pak Seno menatap lantai. Napasnya berat. Raffi tidak sempat menyelesaikan ritualnya. Dan penunggu itu terus mencarinya. Mencari wajahnya. Karena baginya, satu-satunya jalan menuju ketenangan adalah menyelesaikan apa yang pernah dimulai oleh manusia terakhir yang menyentuh tubuhnya. Lila menggeleng. Tapi Raffi hilang, Pak. Justru itu masalahnya, jawab Pak Seno. Selama Raffi tidak ditemukan, penunggu itu akan terus muncul. Dan sekarang, sepertinya sudah mulai mencari wajah baru. Suara gesekan di kaca berhenti. Sunyi. Sunyi yang justru lebih menakutkan daripada suara apapun. Tiba-tiba, cet-cet-cet. Lampu minyak di atas meja berkedip. Api goyah. Merah kecil seperti sedang berusaha bertahan dari hembusan tak terlihat. Lila memeluk dirinya makin erat. Mas, dia masih di luar kan? Ardi hendak menjawab, tapi sesuatu membuatnya diam. Bayangan hitam perlahan muncul di balik kaca jendela. Tidak jelas, hanya bentuk samar kepala dengan rambut panjang tergerai, menempel tepat di permukaan kaca. Lila melihat refleksi bayangan itu di kilau lampu minyak dan ia langsung menutup mata. Mas, jangan lihat. Jangan lihat, Mas. Pak Seno menggapai lengan Ardi, mencengkeramnya kuat. Jangan, dia tidak boleh melihat wajahmu. Tapi rasa ingin tahu Ardi, yang selalu menjadi kekuatannya, sekaligus kelemahannya, mulai menggoyahkan tekadnya. Bayangan di jendela bergerak, perlahan mendekat ke arah celah kaca yang lebih terang. Seolah mencoba melihat mereka. Api lampu minyak berkedip 1 kali, 2 kali, lalu padam. Ruangan langsung terisi kegelapan total, dan di dalam gelap itu, suara yang sangat pelan terdengar. Raffi. Kegelapan menyelimuti gardu setelah lampu minyak padam. Hanya napas ketiga penghuni ruangan itu yang terdengar pendek, terputus, dan penuh ketegangan. Suara bisikan pelan yang menyebut nama Raffi masih menggantung di udara, seolah bergerak melalui celah-celah dinding. Lila menutup telinganya, bergetar hebat. Mas, dia bicara. Mas, dia bicara. Ardi meraih tangannya, mencoba menenangkannya meski dirinya sendiri mulai kehilangan stabilitas. Suara itu bukan hanya bisikan. Ada nada rindu di dalamnya, bercampur amarah yang dalam. Seperti makhluk yang sudah terlalu lama menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Pak Seno mengangkat lampu minyak, mencoba menghidupkan api dengan tangan gemetar. Jangan-jangan merespons suara itu, katanya terbata. Kalau dia tahu kalian mendengar, dia akan mencoba masuk. Ardi menahan napas. Masuk, kata itu menggema di pikirannya. Sebelum ia sempat bertanya, suara lain terdengar. Krek-krek, seperti kayu dipaksa melengkung. Suara itu datang dari sudut ruangan tempat dinding kayu paling tua. Lila langsung merapat ke tubuh Ardin. Mas, itu bukan dari jendela. Sekarang dari dalam. Pak Seno buru-buru menutupi lampu minyak agar cahaya kecilnya tidak terlalu memantul ke dinding. Dia sedang mencari celah, bisiknya. Penunggu itu dulu dikurung tanpa posisi yang layak. Jadi tubuhnya terbiasa menyesuaikan ruang sempit. Dia bisa masuk lewat celah kayu sekecil apapun. Ardi menelan ludah. Pak, kalau dia mencari wajah Raffi, kenapa dia datang ke sini? Kenapa dia muncul sekarang? Pak Seno menatap Ardi dalam gelap. Hanya sorot matanya yang terlihat.
karena kalian sudah mendekatinya sejak pertama kali melewati gerbang makam. Ardi terdiam. Penunggu itu mengenali sentuhan. Lanjut Pak Seno, meskipun kalian tidak menyentuh pintu bangunan tua itu, kalian melewati bayangannya. Lila terisak kecil. Pak, kita harus pergi. Aku nggak sanggup. Tiba-tiba suara hantaman keras menggema. Brahak. Dinding kayu sebelah kiri tergetar kuat, seperti dihantam sesuatu dengan kekuatan besar. Debu jatuh dari langit-langit. Gardu itu bergetar seolah sedang menarik napas. Ardi berdiri perlahan, menahan insting untuk lari. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa lari adalah keputusan paling fatal. Pak Seno, ujar Ardi, apa penunggu itu sadar kalau Raffi sudah tidak ada? Pak Seno menunduk. Makhluk itu tidak memahami hilang atau mati. Dia hanya memahami terakhir, orang terakhir, sentuhan terakhir, wajah terakhir. Kair reyek. Sebuah celah kecil di dinding terbuka. Dari celah itu, sesuatu yang pucat dan panjang merayap keluar. Bukan tangan, bukan rambut. Sesuatu seperti kain kafan lusuh, bergerak seolah hidup. Lila menjerit tertahan. Ardi spontan menariknya menjauh. Celah itu semakin melebar dengan suara kayu patah. Dan dari balik kegelapan di sana, tampak siluet wajah pucat, bibir, dengan rongga mata kosong menatap ke dalam ruangan. Ardi merasa tekanan kuat menghantam. Dadanya ketakutan bercampur kengerian, yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Pak Seno melangkah maju, mengangkat lampu minyak yang akhirnya menyala kecil. Jangan masuk, teriaknya dengan suara serak penuh keberanian yang tersisa. Makhluk itu berhenti, wajahnya condong ke arah cahaya kecil itu. Sesaat hanya ada keheningan. Lalu makhluk itu mengeluarkan suara rendah, bukan geraman. Bukan napas suara seperti kain basah yang diperas. Dan kemudian, bukan Raffi. Lila membeku. Ardi terpaku. Pak Seno hampir menjatuhkan lampu minyaknya. Makhluk itu bergerak menjauh dari celah. Namun sebelum hilang sepenuhnya, ia berbisik sekali lagi. Di mana Raffi? Dan gardu kembali sunyi. Sebegitu sunyinya, bahkan napas pun terdengar terlalu keras. Ardi menatap Pak Seno. Suaranya pelan namun penuh tekanan. Pak Raffi sebenarnya di mana? Pak Seno menutup mata dan akhirnya berkata, ada alasan kenapa makam Jatiarung tidak pernah menerima jenazah baru setelah kejadian itu. Dan alasan itu, ia menatap Ardi dan Lila dengan wajah yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Wajah seseorang yang memikul dosa. Karena Raffi tidak hilang dari desa. Ia berhenti sejenak, napasnya berat. Raffi terkunci di dalam bangunan tua itu. Gardu kembali hening setelah pengakuan Pak Seno. Ardi merasakan tubuhnya kaku. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Raffi terkunci di dalam bangunan tua itu. Lila menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Pak, maksudnya Raffi dia dikurung? Siapa yang ngurung dia? Pak Seno duduk perlahan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Ia meremas jemarinya sendiri. Seolah menahan beban yang selama bertahun-tahun tidak pernah dibagi pada siapapun. Raffi tidak sengaja terkunci, jawab Pak Seno lirih, tapi tidak ada yang berusaha membukanya kembali. Ardi mengernyit. Bagaimana bisa? Bukannya bapak penjaga makam? Pak Seno menatap Ardi dengan mata merah menahan emosi. Karena malam saat Raffi menghilang, aku melihat sesuatu di dalam bangunan itu. Gardu terasa semakin sempit. Sesuatu apa? Tanya Ardi. Pak Seno menarik napas, suaranya goyah. Aku melihat tubuh yang seharusnya tidak bergerak. Jenazah itu duduk, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Lila tersentak, menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Raffi masuk sendirian malam itu. Lanjut Pak Seno, dia bilang ingin mengecek kondisi jenazah, memastikan posisinya benar. Aku menunggu di luar, tapi aku dengar dia menjerit. Ia menelan ludah, satu jeritan panjang, seperti seseorang yang melihat maut. Ardi menegang. Aku mencoba membuka pintu, kata Pak Seno. Tapi ada sesuatu yang menahan dari dalam. Aku dengar rantai ditarik, kukira Raffi berusaha keluar. Tapi setelah itu, tidak ada suara apapun. Pak Seno memejamkan mata. Pagi harinya, pintu itu terkunci rapat. Raffi tidak pernah keluar. Gardu jatuh dalam keheningan. Ardi akhirnya bertanya, Pak, kenapa tidak dilaporkan? Kenapa tidak dibuka paksa? Pak Seno menatap lantai. Aku mencoba, tapi para tetua desa melarang. Mereka bilang, begitu jenazah bangkit, ruangan itu jangan dibuka lagi. Biarkan ritual yang gagal menghabiskan dirinya sendiri.
Lila menggeleng lemah. Jadi, Raffi dibiarkan mati begitu saja. Pak Seno menatap Lila, dan dengan suara sangat pelan ia menjawab, "Aku tidak yakin Raffi mati." Ardi dan Lila membeku. Penunggu itu, lanjut Pak Seno, selalu memanggil Raffi setiap malam. Suara itu tidak seperti memanggil orang mati. Suara itu seperti seseorang yang menunggu seseorang kembali. Ardi merasa tekanan di dadanya semakin kuat. "Pak, kalau Raffi masih hidup di dalam, berarti dia..." Berat. Pukulan keras mengguncang dinding gardu. Debu turun dari langit-langit. Lila memekik, memeluk Ardi dengan ketakutan yang hampir membuatnya pingsan. Brak-brak. Pukulan kedua dan ketiga semakin keras. Makhluk itu kembali. Pak Seno berdiri, menggenggam lampu minyak seperti pegangan terakhirnya. Dia semakin gelisah, semakin dekat. Krek-krek. Celah yang tadi digunakan makhluk itu mulai terbuka lagi. Kali ini lebih cepat. Ardi menarik Lila ke belakang. Dadanya berdebar cepat, tapi pikirannya tetap berjalan. Semua tanda-tanda, semua perilaku penunggu itu. Ia mulai memahami sesuatu. "Pak," kata Ardi cepat, "kalau penunggu itu mencari Raffi, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelesaikan ritual." Celah dinding semakin terbuka. Apa yang terjadi kalau penunggu itu tidak menemukan Raffi sampai akhir malam? Pak Seno menatapnya, dan ekspresi itu cukup untuk membuat lutut Ardi melemas. Kalau dia tidak menemukan Raffi, Pak Seno menelan ludah. Dia akan mencari wajah penggantinya. Lila tersentak. "Pak, siapa wajah pengganti itu?" Celah kayu robek sepenuhnya. Angin dingin menerobos masuk. Dari balik kegelapan, tangan pucat terbalut kain kafan merayap, mencengkeram sisi dinding. Makhluk itu menarik tubuhnya keluar perlahan. Kepalanya miring tidak wajar. Rambutnya basah, dan dari rahangnya yang menggantung, suara serak keluar. Wajah terakhir, matanya yang kosong, menatap lurus pada Ardi. Makhluk itu merangkak keluar semakin jauh. Tubuhnya yang kurus seperti tinggal kulit dan tulang. Namun setiap gerakannya terasa berat, seolah ia membawa beban bertahun-tahun terperangkap dalam kegelapan. Ardi memeluk Lila, menariknya mundur pelan takut suara keras. Justru membuat makhluk itu semakin agresif. Pak Seno mengangkat lampu minyak tinggi-tinggi. Nyala kecil itu bergetar, seakan ikut ketakutan. "Tuan penjaga," Pak Seno berbisik gemetar, "kami bukan musuhmu. Tidak ada Raffi di sini." Makhluk itu berhenti bergerak. Kepalanya menoleh pelan ke arah Pak Seno. Rahang miring terbuka seakan hendak berbicara. Tapi yang keluar hanyalah suara napas panjang dan parau. Seperti seseorang yang berjuang menghirup udara setelah lama tenggelam. Lila menutup telinga. Mas, aku gak kuat. Aku gak kuat." Ardi menggenggam tangannya lebih erat. "Lila, fokus sama suara aku. Jangan lihat makhluk itu." Namun rasa ingin tahu membuat Ardi tetap menatap makhluk itu tanpa mengedip. Dan saat itulah, makhluk itu menggerakkan tangannya. Perlahan, tangannya terangkat, menunjuk lurus ke arah Ardi. Pak Seno tersentak. Jangan dekati dia." Makhluk itu mengeluarkan suara serak. Wajah sama. Ardi terpaku. Dalam sekejap, ia paham. Bukan tentang Raffi, bukan tentang ritual semata. Makhluk itu melihat kemiripan. Wajah Ardi menyerupai seseorang. Mungkin seseorang yang pernah dikenalnya, atau seseorang yang ia tunggu. Lila memeluk Ardi lebih erat, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, dia mau kamu. Dia ngeliatin kamu dari tadi." Dari celah itu juga, tanpa peringatan, makhluk itu merangkak maju dengan cepat, gerakan patah-patah seperti video rusak. Pak Seno berteriak. Ardi mundur. Ardi menarik Lila, tapi kaki Lila tersandung kaki meja kecil. Ia hampir jatuh. Makhluk itu semakin dekat, jaraknya tinggal beberapa langkah. Pak Seno mengayunkan lampu minyak ke arah makhluk itu. Nyala api hampir menyentuh kulitnya. Makhluk itu berhenti, namun tak mundur. Ia hanya mengamati api itu, seolah mengenali cahaya itu sebagai sesuatu yang berbahaya. "Ardi," Pak Seno menjerit, "dengarkan saya. Makhluk itu bukan hanya bangkit, dia kehilangan penglihatannya." Ardi mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" "Dia tidak melihat dengan mata lagi," seru Pak Seno. "Dia mencari Raffi dengan mengingat bentuk wajah. Dia hanya mengejar yang mirip." Ardi terdiam. "Dan wajahku mirip Raffi." Pak Seno menatap Ardi dengan wajah berat yang seperti menanggung dosa. Ya, makhluk itu kembali merangkak maju. Kali ini lebih agresif.
rahangnya terbuka lebar hingga terdengar suara patah halus dari sendi rahangnya. Kembalikan wajah. Ardi memundurkan tubuh sambil menyeret Lila menuju pintu keluar gardu. Namun makhluk itu bergerak cepat ke arah mereka, memanjat dinding kayu seperti laba-laba lapar. Pak Seno mengayunkan lampu minyak, tetapi makhluk itu menepisnya. Lampu minyak jatuh ke lantai, nyalanya meredup, hampir padam. Ardi panik. "Bayakan lampunya, lari!" teriak Pak Seno. "Ardi, bawa Lila dan keluar dari sini. Pergi ke rumah duka desa, cari Bu Wanti. Hanya dia yang tahu cara menghentikan ini." Tiba-tiba makhluk itu menerkam. Pak Seno menahan dadanya dengan kedua tangan. Tubuhnya terlempar ke dinding. Ardi menjerit memanggilnya. Namun Pak Seno hanya sempat berteriak satu kata, "Pergi." Ardi menyeret Lila keluar dari gardu, membanting pintu dari luar. Suara makhluk itu merong dari dalam, diikuti benturan keras terhadap dinding kayu rapuh. Lila menangis tersengal. "Mas Pak Seno, gimana kalau dia?" Ardi menggenggam wajah Lila, memaksanya menatap. "Lila, kita harus selamat dulu. Kalau enggan, gak ada yang bisa bantu Pak Seno." Dari dalam gardu, suara kayu patah menggema, diikuti suara serat kain dan desahan panjang. Makhluk itu sudah keluar. Ardi menarik napas panjang. Malam ini akan memilih siapa yang menjadi pengganti Raffi. Ardi menarik tangan Lila, berlari menuruni jalan setapak di antara nisan tua yang memutih diterpa cahaya bulan. Nafas mereka tersengal. Udara malam menusuk paru-paru seperti ribuan jarum halus. Di belakang mereka, gardu kecil tempat mereka berlindung hancur dengan suara kayu retak bersahutan. Brahak! Suara itu memantun di seluruh pemakaman, membuat burung gagak di pepohonan berhamburan. Lila terisak sambil berlari. "Mas, dia keluar! Mas, dia keluar!" Ardi menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan lihat belakang, fokus di jalan." Namun meskipun ia berkata begitu, Ardi sendiri tak mampu menahan diri. Ia menoleh cepat dan langsung menyesal. Makhluk itu keluar dari gardu dengan posisi merangkak terbalik. Kepala menghadap mereka namun tubuh seperti terpuntir. Kain kafannya terurai, menyeret tanah dan batu nisan, meninggalkan garis hitam pekat seperti jejak terbakar. Krahak-krahak. Setiap gerakannya seperti tubuh yang dipaksa bergerak setelah puluhan tahun kaku. "Mas, dia makin cepat," jerit Lila. Benar, makhluk itu merangkak semakin cepat, lebih cepat daripada yang mereka lihat sebelumnya. Seolah rasa putus asanya untuk menemukan wajah Raffi membuatnya melampaui batas tubuhnya yang sudah bukan manusia lagi. Ardi menarik Lila ke balik nisan besar untuk bersembunyi sejenak. Mereka merunduk, menahan napas. Lila menggigit bibir bawahnya sampai berdarah karena takut. Ardi menempelkan telunjuk ke bibir, memberi isyarat, "Diam." Suara seret kain terdengar mendekat, pelan, panjang, menusuk hati. SSSTTT. Lila menutup mulut dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Makhluk itu berhenti tepat di depan nisan tempat mereka bersembunyi. Tubuhnya membungkuk, kepalanya menyentuh tanah. Ia mengendus-endus seperti hewan yang mencari aroma mangsa. Ardi menahan napas sampai dadanya sakit. Makhluk itu mengangkat kepala perlahan. "Raffi!" Suara itu melengking, serak, namun penuh harap. Tiba-tiba makhluk itu menatap lurus ke arah mereka. Ardi langsung sadar. Makhluk itu tidak melihat dengan mata. Ia mendeteksi suara napas dan detak jantung. "Lari!" bisik Ardi sangat pelan. Belum sempat Lila mengangguk, makhluk itu menerkam ke arah nisan. Ardi dan Lila meloncat ke samping. Makhluk itu menghantam nisan keras sekali hingga batu besar itu retak. Potongan kecil beterbangan. Ardi menarik Lila dan kembali berlari, melewati tumpukan daun dan nisan-nisan lain. Samar-samar, mereka mendengar suara Pak Seno dari kejauhan lama, namun nyata. Ardi ke kiri, jangan ke jalan besar. Dia akan memotong ke arah gudang alat. Ardi langsung mengubah arah, menyeret Lila ke kiri, melewati deretan nisan keluarga. Lila hampir jatuh, tapi Ardi terus menarik. Sedikit lagi, gedung itu dekat. Dari belakang, makhluk itu merangkak cepat. Suaranya memekik seperti kain yang disobek. Ardi dan Lila tiba di gudang kecil tempat penyimpanan alat makam. Pintu kayunya tua, tapi masih terkunci. "Mas, gak bisa dibuka." Lila mulai panik. Ardi menendang pintu sekuat tenaga. Brak, pintu tetap terkunci. Suara makhluk itu semakin dekat. SSSTTT krah.
Dengan sisa tenaga, Ardi menendang sekali lagi. Bam! Pintu terbuka. Mereka berdua masuk dan langsung menutup pintu rapat, menahan dengan tubuh mereka. Mas, dia tepat di luar. Lila menangis pelan. Makhluk itu berhenti di depan pintu. Hening, tak ada suara selain angin. Ardi memeluk Lila erat-erat. Dan kemudian, suara itu terdengar. Tok tok tok. Makhluk itu mengetuk pintu. Pelan. Berirama. Seperti seseorang yang meminta izin masuk. Lila hampir menjerit. Ardi menutup mulutnya cepat. Ketukan itu kemudian berubah menjadi suara gesekan. Seolah makhluk itu sedang mengelus permukaan pintu sambil berbisik. Raffi, aku ingat kau. Ardi menahan napas panjang. Ia sadar sesuatu. Selama ini, makhluk itu tidak hanya mencari Raffi. Ia mencari wajah terdekat dengan Raffi. Dan itu adalah dirinya. Makhluk itu tiba-tiba berhenti mengetuk. Kemudian suara kakinya menjauh atau seolah menjauh. Ardi menempelkan telinganya pada pintu, namun tidak mendengar apa-apa. Mas, dia pergi, bisik Lila. Ardi ingin menjawab, tapi sebelum ia sempat, catat, sesuatu jatuh dari atas. Ardi menengadah, di ventilasi kecil tepat di langit-langit gudang. Ada wajah pucat tanpa mata, mengintip dari balik kegelapan. Wajah itu menggantung di ventilasi, diam, pucat, dan tak berkedip meski rongga matanya kosong seperti dua lubang hitam. Lila langsung menjerit tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Ardi menariknya mundur perlahan, tapi matanya tetap terpaku pada wajah itu. Makhluk itu menundukkan kepalanya lebih jauh, sehingga setengah wajahnya tampak jelas. Kain kafan yang kusut menggantung dari rahangnya, meneteskan cairan hitam seperti darah yang sudah membusuk bertahun-tahun. Mas, dia masuk dari situ. Suara Lila pecah. Ardi memeluk Lila, berusaha melindunginya sementara pikirannya berputar cepat. Ventilasi itu kecil, namun tubuh makhluk itu bisa menyesuaikan diri. Tubuhnya bisa memanjang, bisa merenggang, bisa melewati ruang sekecil apapun. Karek, terdengar suara tulang bergeser. Makhluk itu mulai memaksa bahunya masuk. Lila, cepat, sembunyi di belakang rak. Ardi mendorongnya. Jangan keluar sampai aku bilang. Tapi Mas, cepat. Lila berlari tersandung menuju rak kayu tua penuh alat gali. Ardi berdiri tepat di bawah ventilasi, menatap makhluk itu yang kini sudah berhasil memasukkan sebagian tubuhnya. Makhluk itu membuka rahang, mengeluarkan suara serak rendah. Raffi. Ardi menggeleng keras. Aku bukan Raffi. Dengar aku bukan Ra. Makhluk itu berhenti. Kepalanya memiring drastis, seakan sedang menganalisis. Ardi menelan ludah. Pikirannya bergerak cepat. Jika ia mengira Ardi adalah Raffi, maka ada sesuatu yang membuat makhluk itu ragu, entah suara Ardi atau sesuatu yang tidak cocok dengan ingatannya. Dengar aku, kata Ardi, pelan namun jelas. Raffi tidak di sini dia. Sebelum Ardi selesai, makhluk itu meluncur turun dari ventilasi dengan gerakan cepat dan bengkok, jatuh ke lantai seperti boneka patah yang dilempar. Lila menutup mulut, hampir pingsan melihat tubuh itu yang bangkit lagi tanpa suara. Makhluk itu berdiri dengan posisi andek, kepala hampir menyentuh bahu. Lalu ia melangkah pelan menghampiri Ardi. Langkah itu berat, kini terdengar jelas. Tuk tuk tuk, seperti kaki mayat yang sudah kaku. Ardi mundur, namun makhluk itu terus maju sampai jaraknya hanya 1 meter. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh wajah Ardi. Jari-jari dingin dan kasar itu menyentuh pipi dan rahangnya. Ardi membeku. Sentuhan itu menyakitkan, seperti disentuh tulang tanpa daging. Namun setelah beberapa detik, makhluk itu berbisik. Bukan Raffi. Bisikan itu tidak marah, tidak kecewa, justru berduka. Ardi menatap makhluk itu. Kalau begitu, katakan, di mana Raffi? Apa yang terjadi sama dia? Makhluk itu diam lama sekali. Seolah sedang mencoba mengingat kembali sesuatu yang terkubur jauh dalam kabut kematian. Kemudian perlahan, makhluk itu menunjuk ke arah barat, ke balik pepohonan paling gelap di pinggir makam. Ardi menelan ludah. Di sana Raffi ada di sana. Makhluk itu mengangguk. Gerakan pendek, sangat lambat, dan rahangnya menggantung semakin rendah. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari luar gudang. Ardi menegang. Lila mengetuk rak pelan dari tempat persembunyiannya. Mas, ada orang. Suara itu semakin dekat. Ardi memicingkan mata. Pak Seno. Tidak. Langkah itu tidak teratur.
dan terdengar seperti menyeret kaki. Makhluk di depan Ardi merespons. Ia menoleh cepat ke arah pintu, seperti hewan yang mendeteksi ancaman lain. Nafasnya berubah, lebih berat, lebih tergesa. Ardi justru merinding. Jika penunggu bisa merasa terancam oleh sesuatu, berarti yang datang bukan manusia. Ardi mendekat pada Lila. Diam, jangan gerak. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Sunyi, hening, sampai Ardi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, Ardi, suara itu lirih, patah, dan sangat familiar. Mata Ardi langsung melebar. Mas Lila berbisik, suaranya pecah ketakutan. Tahu suara siapa itu? Ardi berdiri mematung. Dadanya terasa seperti ditusuk dari dalam. Karena suara itu bukan milik makhluk di dalam gudang. Suara itu adalah suara yang selama ini ia tunggu. Suara yang seharusnya tidak mungkin terdengar di tempat seperti ini. Itu suara Raffi. Ardi, suara itu terdengar lagi lirih, serak, seperti seseorang yang memaksa pita suaranya yang hampir hancur. Ardi merasakan lututnya melemah. Itu suara Raffi, temannya, orang yang ia kira mati, hilang, atau terkubur diam-diam di balik tragedi lama itu. Lila mendekat, memegangi lengan Ardi. Mas, itu kan suaranya Raffi. Beneran suaranya? Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu gudang yang bergetar pelan. Seolah ada sesuatu berdiri tepat di depan sana. Makhluk kafan yang berdiri di tengah ruangan ikut menoleh ke pintu. Tubuhnya bergetar aneh, seperti reaksi seseorang yang tiba-tiba merasakan keberadaan yang sangat dikenalnya. Kah, pintu gudang bergerak sedikit. Ardi, suara itu kini lebih jelas. Namun ada sesuatu yang salah, terlalu lambat, terlalu tertahan. Seperti suara seseorang yang tidak lagi memiliki bentuk tenggorokan sempurna. Ardi menelan ludah. Raffi itu loh, jawab aku kalau itu benar-benar lo. Hening beberapa detik, lalu terdengar langkah seret, sangat lambat. Esi sesar kakak. Makhluk kafan tiba-tiba beringsut mundur, seperti takut. Ardi membeku. Kalau penunggu saja mundur, apa yang ada di balik pintu itu bisa jadi jauh lebih mengerikan. Mas jangan buka pintunya, bisik Lila panik. Tolong jangan. Tapi suara itu kembali memanggil. Ardi tolong gelap, dingin. Aku di sini. Ardi mengepal tangannya. Di tengah ketakutan luar biasa, hatinya tetap mengenali suara itu. Raffi bukan hanya temannya, ia seperti saudara. Tidak mungkin Ardi tinggal diam mendengar suara seputus asa itu. Ardi melangkah perlahan ke pintu. Mas, jangan. Lila menarik bajunya. Kita gak tahu itu apa. Ardi menatapnya. Suaranya lirih. Kalau itu benar Raffi, dia sudah menderita bertahun-tahun. Aku gak bisa biarin dia sendiri lagi. Makhluk kafan mengeluarkan suara aneh parau. Terburu-buru, ia merangkak cepat, berusaha menghalangi Ardi. Seperti melarang. Ardi berhenti. Lo kenal Raffi, iya kan? Makhluk itu berhenti di hadapannya, lalu mengangguk perlahan gerakan tajam yang membuat tulangnya bunyi retak halus. Lila menutup mulutnya. Mas, mereka saling kenal. Ardi menelan ludah. Kalau gitu, lo tahu siapa yang ada di luar sekarang? Makhluk itu perlahan menggerakkan kepala ke kanan, lalu ke kiri. Gerakan itu adalah isyarat penolakan, bukan Raffi. Ardi membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Mas Lila memegang lengan Ardi semakin keras. Pak Seno bilang, banyak suara di makam ini yang bukan suara aslinya. Tiba-tiba, sesuatu dari balik pintu menggadur keras. Duk, gudang bergetar. Sekali lagi, duk. Seakan sesuatu mencoba menendang atau menghantam pintu dari luar. Makhluk kafan merangkak mundur dengan gerakan panik, menghimpit tubuhnya di sudut ruangan. Ia gemetar, ia takut. Ardi menarik Lila, memeluknya erat. Apapun itu bukan Raffi. Dari celah bawah pintu, sesuatu merayap masuk. Jari, pucat, panjang, kotor seperti sudah terkurung bertahun-tahun. Jari itu mengetuk lantai pelan. Tok tok tok. Lalu suara itu terdengar lagi. Ardi, aku. Dingin buka pintunya. Ardi menutup telinganya. Suara itu terdengar semakin rusak, semakin tidak natural, seperti pita suara yang direkam. Dipelintir, lalu dipaksa berbicara dengan emosi manusia. Makhluk kafan di sudut ruangan menutupi wajahnya. Tubuhnya berguncang. Ia bergumam dengan suara tercekat. Jangan buka. Itu bukan dia. Tiba-tiba, suara dari luar berubah nada. Dari lirih menjadi marah.
Dari lemah menjadi berat. Buka, Ardi. Buka pintunya sekarang. Seluruh gudang bergetar. Lila menjerit, jatuh terduduk. Ardi menariknya bangkit sambil menempelkan punggungnya ke rak kayu. Makhluk di luar itu mulai menghantam pintu dengan kekuatan yang tak seharusnya dimiliki manusia. Berahak, kayunya retak. Berahak, hampir patah. Ardi menatap makhluk kafir. Kalau kau tahu itu apa, bantu kami, tolong. Makhluk itu mengangkat wajahnya perlahan. Di balik rongga matanya yang kosong, seolah ada ingatan mengerikan yang kembali muncul. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, itu adalah yang mengambil Raffi. Pintu gudang terbelah, potongan kayu beterbangan, dan sesuatu masuk dengan langkah terseret. Pintu gudang terbelah, dan makhluk itu akhirnya terlihat jelas. Tubuhnya kurus seperti baru keluar dari tanah, kulitnya pucat kebiruan, tetapi wajahnya meski rusak, memar, dan tertarik ke bawah masih menyisakan bentuk yang sangat Ardi kenal. Lila menutup mulutnya sambil mundur. Mas itu wajahnya. Ardi membeku, matanya memanas, jantungnya seolah berhenti. Raffi, bisiknya lirih. Makhluk itu menatap Ardi dengan mata kosong dan memaksa sudut bibirnya bergerak seperti mencoba tersenyum, namun gerakan itu membuat tulang pipinya retak perlahan. Ardi, suara itu bukan lagi lirih, bukan lagi palsu. Itu memang suara Raffi. Ardi hampir maju, tapi makhluk kafan buru-buru merangkak ke depan, menghadang. Tubuhnya gemetar keras. Suara parau keluar. Dia bukan dia lagi. Raffi, orang yang pernah menjadi Raffi, melangkah masuk. Gerakannya aneh dan goyah. Dari dekat, terlihat jelas bahwa ada bekas taliban di pergelangan tangan dan kaki. Seperti seseorang yang pernah diikat lama sekali. Ardi menelan ludah. Raffi, lo masih bisa dengar gue? Ini gue, diningat. Kita bertiga selalu bareng. Tiba-tiba kepala Raffi bergetar hebat. Seperti ada dua kesadaran yang berebut mengendalikan tubuhnya. Aku dingin, gelap. Mereka, ambil aku. Hening. Lalu suaranya berubah rendah. Seperti ada sesuatu berbicara melalui dirinya. Aku bukan satu-satunya. Seketika ruangan terasa lebih dingin. Lila bergetar. Mas, kita harus keluar sekarang. Tapi Ardi tidak bisa pergi begitu saja. Ia harus tahu apa yang terjadi. Raffi, ucap Ardi pelan, siapa yang ambil lo? Siapa yang bikin lo jadi begini? Raffi terhuyung ke depan. Makhluk kafan menghalangi. Dua makhluk itu saling berhadapan seperti dua roh yang mengenal penderitaan satu sama lain. Raffi menggeram, suaranya pecah. Penunggu, bukan hanya satu. Ardi merinding. Maksud lo? Tiba-tiba, dari balik tubuh Raffi, muncul bayangan hitam meluncur cepat. Begitu cepat, hampir tak terlihat mata manusia. Bayangan itu menyelinap ke belakang rak-rak gudang, mengitari mereka. Makhluk kafan berteriak parau. Suaranya seperti kain disobek paksa. Lari, terlambat. Bayangan itu menubruk makhluk kafan dan menghantamnya ke dinding. Tulang-tulangnya terdengar patah. Makhluk itu merangkak kesakitan, namun tetap berusaha berdiri dan melindungi Ardi serta Lila. Ardi menggenggam tangan Lila, kita gak bisa ninggalin dia. Dia udah nolong kita dari awal. Makhluk kafan menggeleng dengan gerakan keras. Dengan suara terakhirnya, ia berbisik, bawa Raffi pulang. Ardi tersentak. Apa? Raffi masih bisa diselamatkan? Makhluk itu mengangguk, lalu ditarik lagi oleh bayangan hitam. Tubuhnya membentur rak metal hingga hancur berantakan. Ardi menjerit memanggilnya, tapi makhluk itu tetap memberikan tanda terakhir, menunjuk ke tubuh Raffi. Raffi kini berdiri diam, tubuhnya gemetar, seakan jiwa lamanya berusaha kembali. Ardi, suaranya kembali lembut penuh rasa sakit. Aku capek. Ardi menahan air mata. Lo mau pulang sama gue, Rif? Kita bisa keluar dari mimpi buruk ini, gue janji. Raffi terisak, atau lebih tepat, tubuhnya berguncang seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Kalau aku ikut, dia ikut. Kalau aku pergi, dia pergi juga. Ardi memicingkan mata. Dia siapa? Raffi mendongak. Untuk pertama kalinya, Ardi melihatnya jelas. Bayangan itu bukan berdiri di belakang Raffi. Bayangan itu melekat pada punggungnya, menyerupai wujud hitam tanpa wajah yang membungkuk, seperti parasit yang menempel dan menggerogoti. Makhluk itu berbicara dengan suara bergema. Kami tidak pernah melepas jenazah. Dalam sekejap, Raffi menjerit kesakitan. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Like ada tali-tali
tak terlihat menarik tulang-tulangnya. Ardi spontan memeluk Raffi dari depan. "Gue gak akan lepasin lo, Raffi, lo denger gue." Lila menangis, menahan bahu Ardi agar tetap kuat. Raffi bergetar, suara aslinya kembali. "Ardi, bawa aku pulang. Biar aku bisa pergi." Ardi menarik napas panjang. Ia tahu apa maksud Raffi. Jasad Raffi tidak pernah dimakamkan dengan benar. Roh itu terjebak, direnggut para penunggu, karena tidak ada tempat kembali. "Baik, Rif, gue janji, gue bakal balikin lo ke rumah. Lo bakal tenang." Untuk pertama kalinya, bayangan hitam itu mundur sedikit seperti kehilangan cengkeraman. Gudang bergetar keras. Seluruh penunggu di area makan merespon jeritan Raffi. Suara-suara melolong dari kejauhan, mendekat, marah. Tetapi Raffi melihat Ardi, dan matanya untuk sesaat kembali manusia. "Makasih, Di." Tubuh Raffi runtuh, tak lagi bergerak. Bayangan hitam itu menguap perlahan, memudar seperti asap yang kehilangan jangkar. Ardi memeluk jasad itu erat, menangis dalam diam. Lila memeluk keduanya sambil bergetar. Suasana perlahan tenang. Penunggu-penunggu berhenti mendekat, seolah mereka tahu bahwa seseorang akhirnya menemukan tempat pulangnya. Malam itu, Ardi dan Lila membawa jasad Raffi keluar dari komplek pemakaman. Berjalan melewati gerbang yang kini terasa lebih lapang, tidak menahan mereka lagi. Dan ketika fajar menyentuh ujung langit, Ardi melihat ke belakang. Di depan kuburan tua, makhluk kafan berdiri meski tubuhnya telah rusak. Ia mengangguk pelan pada Ardi, lalu menghilang dalam embun pagi.